wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba huda amma ba'd. Pertama, minta maaf karena suaranya tidak semerdu Saiful Jamil, serak-serak tapi kering. Yeah. Yang kedua, alhamdulillah saya diajak bersilaturahim di keluarga besar Muhammadiyah Widang, dan saya dipertemukan dengan pondok keluarga. Yang ketiga, saya sudah diberi tema oleh Bapak Pimpinan Cabang, 3 temanya ya. Masalah hisab, masalah Idul Adha, kemudian masalah kepemimpinan. Tapi tidak tahu ini yang dipakai yang mana ini. Kita yang dekat dulu lah, dekat dulu, karena kalau bab hisab itu enak-enaknya rame-ramenya itu di Ramadan. Ini kan efek sudah setelah Ramadan, tinggal penentuan Idul Adha. Dan insya Allah beda lagi. Jadi semakin banyak hari raya, semakin panjang masa penyembelihannya. Tapi ya kita konsisten. Insya Allah Muhammadiyah tanggal 28 hari raya, 28 Juni. Tanggal 19-nya hari Senin itu sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Jadi 19 Senin ini itu insya Allah sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. 28 itu 10, 27 9, 26 8, 25 7, 24 6, 23 5, 22 4, 21 3, 20 2, 19 tepat 19. Jadi 19. Jadi Ahad malam itu sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Ahad malam itu sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Ini sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Jadi insya Allah ilmu dan teknologi itu diberikan Allah, diciptakan Allah bagi manusia untuk mempermudah pelaksanaan ibadah. Tidak boleh dipertentangkan dan tidak boleh dikalahkan satu sama yang lain. Dan hisab, teropong dan lain sebagainya itu adalah produk teknologi yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan ibadah. Salah satunya penentuan awal bulan. Kalau konsisten, tidak pakai ilmu, tidak pakai teknologi, hanya berpedoman pada penglihatan saja, maka teropong pun tidak boleh. Karena di buku-buku fikih itu dijelaskan bahwa melihat bulan itu harus dengan mata telanjang. Semua mazhab fikih tidak boleh, kacamata pun tidak boleh. Apalagi pakai teropong. Kalau pakai bahasa fikih itu ainun ru'yah bil ain al mujarradah. Melihat dengan mata telanjang. Pakai soft lens tidak boleh, apalagi pakai
teropong. Itu ya. Kalau mau konsisten tidak pakai ilmu pengetahuan, maka tidak usah pakai bantuan teknologi. Tapi kemudian Al-Quran itu ayat-ayatnya, hadisnya mengindikasikan, mengisyaratkan bahwa ada kesempatan bagi kita untuk mempermudah pelaksanaan ibadah dengan menggunakan fasilitas kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Insya Allah Muhammadiyah tidak salah dalam beristihad dan menentukan pilihannya. Bukan karena hawa nafsu, bukan karena ego organisasi, tapi benar-benar penggunaan hisab itu dengan indikasi wujudul hilal itu dari kajian dalil dan kajian ilmu pengetahuan. Ini yang pertama. Jadi kita mantap, insya Allah tanggal 28 itu kita melakukan hari raya 10 Zulhijjah. Oleh karena itu terkait dengan etika masuknya pada bulan Zulhijjah, maka ada beberapa hal yang kemudian perlu kita perhatikan. Jadi karena sudah digiring ke situ ya temanya ya. Tadi saya mau bawakan ayat yang lain, tapi kan sudah digiring ya, alhamdulillah ya. Biar ada mukaddimahnya. Yang pertama, ini Zulhijjah itu di samping bulan haji juga bulan haram. Zulhijjah itu di samping bulan haji juga bulan haram. Coba saya sering ngeruntutan ini. Kelimpang puncak ibadahnya Nabi itu sebenarnya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini kita ambil pelajarannya lah. Nabi itu sudah memberikan pelajaran setiap kita akan melakukan pekerjaan yang berat, maka butuh pemanasan. Setelah pekerjaan berat, butuh peregangan. Ramadan itu sebenarnya puncaknya kita beribadah. Oleh karena itu, Nabi, ini maaf ya saya pakai bahasa Indonesia, karena bahasa Jawanya ngoko paciran asli, kasar. Jadi Nabi sebelum konsentrasi penuh di bulan Ramadan, Nabi sudah mengajari kita untuk melakukan persiapan 2 bulan menjelang Ramadan. Bulan Rajab itu adalah bulan haram, masuk dalam salah satu al-ashhur al-hurum. Bulan dihormati, bulan dimuliakan, di mana amal baik di situ itu juga dilipat gandakan. Sama dengan perbuatan kemaksiatan juga dilipat gandakan, maka perbuatan baik juga dilipat gandakan. Itu di bulan Rajab. Tapi yang kita ributkan itu hanya poso Rajab. Padahal istilah poso Rajab itu sajane gak ono. Yang ada itu memperbanyak amal baik di bulan-bulan haram. Salah satu yang diperbanyak Nabi itu puasa di bulan Rajab. Bukan atas nama puasa Rajab, tapi atas nama memperbanyak ibadah di bulan haram. Untuk apa? Persiapan bulan Ramadan. Bukan hanya puasanya saja, sedekahnya juga harus, sholatnya juga harus.
Amal-amal baik yang lain juga harus. Ini bulan Rajab. Tapi puasanya Nabi di bulan Rajab tidak sebanyak puasanya di bulan Sya'ban. Sakjane kudune rame ribut poso Sya'ban, tapi malah kita ribut poso Rajab. Sing diributno di bulan Sya'ban mau nisfu Sya'ban. Nah itu ya. Jadi kalau kita kaji hadis-hadis secara menyeluruh, maka ini sebenarnya persiapan. Sehingga gambaran Aisyah istri Nabi itu koyo-koyo seakan-akan Nabi itu full poso bulan Sya'ban. Padahal orang banyak hari di Rajab poso, hampir 1 bulan di Sya'ban, lah puncaknya itu di bulan Ramadan. Tapi kita di Sya'ban itu bulan apa? Hanya nisfu Sya'ban. Hanya sholat nisfu Sya'ban atau puasa nisfu Sya'ban. Padahal tahajud itu tiap-tiap hari. Nek kita hanya sholat sunat nisfu Sya'ban, berarti setahun rata tahajud. Nah, itu indikasinya ya. Nah, puncaknya poso tiap hari di bulan Ramadan. Jadi sudah ada persiapan, sudah ada pengkondisian. Lah, Ramadan itu tinggal enake, sudah terbiasa. Puncaknya lagi 10 hari terakhir Ramadan. Ketika sudah persiapan berapa hari? 80 hari. Maka untuk puncak lagi 10 hari di bulan Ramadan itu lebih mudah. Ini kronologi ibadah. Mari poso kita di apa namanya? Peregangan otot kalau aerobik olahraga itu ya. Biar tidak kaget makan banyak, masih ada syariat puasa 6 hari Syawal. Nanti ada Zulqa'dah, itu bulan haram. Kita dituntut masih untuk memperlakukan sama dengan bulan Rajab. Sakjane yo akeh posone, akeh sedekahe, akeh salate. Tapi Zulqa'dah kok sepi. Tidak seramai bulan Rajab, padahal kedudukannya sama, bulan haram. Sama dengan bulan Zulhijjah. Nah, ini pintunya. Maka dalam rangka memperbanyak ibadah di bulan Zulhijjah, bulan haji, bulan haram, maka di kajian fikih itu ada memperbolehkan untuk berpuasa mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Bukan atas nama puasa Zulhijjah, tapi atas nama memperbanyak ibadah di bulan Zulhijjah. Nah, jadi boleh, dan Muhammadiyah membolehkan, karena ini bulan haram, bulan haji, di mana pahala dilipat gandakan. Boleh bulan puasa mulai tanggal 1, jadi mulai hari Senin sampai hari Selasa atau Rabu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Ya, Selasa. Selasa tanggal 9. Yang tidak mau puasa 9 hari full, ya puasa tanggal 9-nya saja. Yang mau nambah tanggal 8 boleh,
bukan atas nama puasa Yaumut Tarwiyah, tapi atas nama memperbanyak puasa di bulan Zulhijjah, bulan haram. Yang tidak mau, ya mulai Senin, engkau Kemis, engkau Senin karena mari ngono selesai puasa. Jadi ada anjuran untuk, jadi ojo posone tok, yo sedekahe, yo salate, yo ngaji nih. Nah, mudah-mudahan ngaji ini kan di bulan Zulhijjah, Zulqa'dah ini kan ngaji di bulan Zulqa'dah, insya Allah juga dinilai berlipat oleh Allah. Nah, jadi ngaji ini iki padha buka lawangnya surga. Jadi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi aja dianggap remeh, reng masjid melu ngaji iku padha mbek dileki kuncine swarga. Meskipun materi yang disampaikan sama, tapi nilai thalabul ilminya berbeda. Nah, ini yang pertama. Jadi ada anjuran nanti kalau ingin nambah puasa setelah hari raya bisa dimulai tanggal 14-nya. Namanya Ayyamul Bid. Puasa 3 hari pada bulan purnama. Kalau tidak karena Ayyamut Tasyrik, jadi tanggal 13 itu masih Ayyamut Tasyrik. Masih hari di mana tidak boleh berpuasa. 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah itu tidak boleh berpuasa. Meskipun hari Kamis, hari Senin, nanti baru boleh puasa tanggal 14 Zulhijjahnya, 15 Zulhijjah dan 16 Zulhijjah. Itu namanya puasa Ayyamul Bid. Nah, apa artinya? Memperbanyak amal di bulan Zulhijjah, di bulan haram. Bukan atas nama puasa bulan Zulhijjah, tapi atas nama memperbanyak amal di bulan haram. Setelah Zulhijjah nanti ada Muharram, juga masuk dalam kategori bulan haram. Ada puasa 10 Asyura. Kalau dalam tingkatan fikihnya ada 3 hari, ada 4 tingkatan. Boleh tanggal 10-nya saja, boleh tanggal 9 dan 10 Muharram, boleh tanggal 10 dan 11 Muharram, boleh tanggal 9, 10, 11 Muharram. Nah, nanti bisa dirujuk, ustadz-ustadznya bisa merujuk ke kajian fikih sunnahnya Sayyid Sabiq. Apa nilainya? Memperbanyak ibadah di bulan-bulan haji, bulan haram. Rajab juga bulan haram, Zulqa'dah bulan haram, Zulhijjah bulan haram, Muharram juga bulan haram. Di mana kita dituntut untuk memperbanyak ibadah. Bukan hanya puasa, tapi semua bentuk amal baik kita bisa maksimalkan di bulan-bulan ini. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan yang ingin berkorban. Nah, kita juga ada edaran kajian-kajian di Majelis Takjih tentang anjuran, dan ini dianjurkan meskipun tidak diwajibkan. Larangannya tidak larangan dalam kategori haram. Bagi yang sudah niat korban, maka mulai malam Senin itu dianjurkan untuk tidak potong kuku dan potong rambut. Nah, mulai malam Senin.
Di kajian tarjih banyak kajian, ada yang mengatakan rambut dan kuku binatangnya, ada yang mengatakan rambut dan kuku yang korban. Tapi kemudian di simpulan akhir lebih baik kita mengambil yang paling selamat, kita mengambil yang paling dapat kemuliaan, maka bukan hanya rambut dan kuku binatang, tapi yang berkorban juga diharapkan untuk bisa tidak motong rambut dan motong kuku sampai nanti binatangnya disembelih. Nah, tapi nek syukur ya apa-apa. Jadi tidak ada larangan, tapi majelis takjih mengharapkan supaya kita dapat keistimewaan yang sama, dapat fadilahnya, bukan hanya kuku dan rambutnya binatang yang tidak boleh dipotong, tapi yang berkorban sekarang sudah urunan korban dan niat korban, maka mulai malam Senin nanti sudah dianjurkan untuk tidak potong rambut dan potong kuku. Ini masuk akal, jadi tidak perlu dipertentangkan hadisnya ini. Karena apa? Karena ibadah yang kita lakukan di bulan Zulhijjah ini identik dengan para jamaah haji yang ada di Makkah. Ketika jamaah haji sudah ikhram labbaika hajjan, itu tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong, tidak boleh pakai wangi-wangian mereka. Kalau kita hanya dianjurkan untuk tidak potong rambut dan potong kuku. Mereka sampai tahallul. Kalau kita sampai nyembelih korban. Nah, itu ya. Jadi insya Allah tidak perlu diperdebatkan siapa yang tidak boleh motong, apa yang tidak boleh dipotong, tapi kita ambil keistimewaannya, dapat fadilahnya. Barang siapa yang ingin berkorban, maka sudah dianjurkan untuk tidak potong rambut dan potong kuku mulai malam Senin nanti. Itu ya. Saya tidak perlu sampaikan hadisnya karena kita sudah sering mendengarkan perdebatan masalah ini. Ini terkait dengan ibadah. Jadi minimal nanti kita harapkan tanggal 9 Zulhijjah menurut versi Muhammadiyah, puasa Arafah terkait dengan tanggal 9 Zulhijjah tidak terkait dengan kegiatan wukuf di Arafah. Dan insya Allah sama. Insya Allah pelaksanaan wukuf di Arafah sama dengan hitungannya Muhammadiyah. Kemarin baru keluar dari lajnah imsakiyahnya Mesir dan sama persis dengan keputusan HPT Muhammadiyah. Insya Allah hari raya pada tanggal 28 Juni 28 Juni insya Allah. Ini terkait dengan ibadah yang kita lakukan. Kalau bab korbannya nanti ada sendiri temanya. Nah itu ya. Nanti malam Senin ada kajian di Cendoro tentang fikih korban khusus, fikih korban. Tapi pada malam hari ini karena diarahkan ke situ terkait dengan ini sudah, maka kita akan mengambil satu pelajaran terkait dengan sejarah perjuangannya Nabi Ibrahim. Nanti kalau fikih korbannya itu pewanjat. Panjang ini kasihan nanti pada targetnya ini hanya setengah jam saya. Iya. Kasihan ibu-ibu ya. Iya. Kita mulai dengan belajar dari sejarah perjuangannya Nabi Ibrahim. Kegiatan kita di bulan Zulhijjah itu tidak lepas dari
perjalanan panjang dakwah Nabi Ibrahim dan keluarga. Salah satu ayat yang kemudian disebutkan kisah Nabi Ibrahim itu di surat Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan seterusnya. Pertama yang kemudian bisa kita ambil pelajaran terkait dengan membangun keluarga yang baik. Membangun keluarga yang baik. Pertama, kita sering melakukan kajian-kajian parenting terkait dengan ini. Nabi Ibrahim, Allah itu, jadi sejarahnya dari Allah. Allah itu ketika ingin menjadikan Mekah sebagai pusatnya tauhid, maka Allah memulai dari bibit yang baik. Satu-satunya nabi, kalau boleh dikatakan, yang diutus di tengah-tengah wilayah yang tidak ada penyelewengan, itu Nabi Ismail. Nabi yang lain itu diutus ketika sudah ada penyelewengan. Nabi Ismail dibawa oleh Nabi Ibrahim di sebuah daerah yang tidak ada penghuninya, tidak ada tumbuhannya, tidak ada penghuninya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Tidak ada sumbernya, tidak ada mata airnya. Orang Arab itu kalau ada burung yang terbang di atas wilayah itu mereka pasti menuju ke tempat itu. Karena ketika ada burung yang terbang, pasti ada sumber airnya. Ini tidak ada. Tidak ada. Ini falsafah yang diambil pelajarannya, bahwa Allah itu ketika ingin menjadikan Ibrahim itu sebagai role modelnya tauhid, keteladanan tauhid, kemudian Mekah itu sebagai pusatnya tauhid, maka dimulai dari bibit yang baik. Ibu yang baik, bapak yang baik. Apalagi kalau nanti kita cari sejarahnya Siti Hajar, itu ya kan bekas budak. Maka pasangan itu sebenarnya tidak memandang status sosial, tapi memandang agamanya dan akhlaknya. Dimulai dari situ. Tapi yang lebih penting lagi, inda baitikal muharram. Kalau nanti menyekolahkan anaknya di luar Widang dan terpaksa cari rumah kontrakan dan rumah kos, cari rumah atau kos yang dekat dengan tempat ibadah atau akses menuju ke tempat ibadah sangat mudah. Ini pelajaran penting dari sejarahnya Nabi Ibrahim. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Kalau di Widang ini insya Allah mudah aksesnya. Kalau tidak mudah, tidak mungkin gampang ikut kajian. Meskipun dari Simorejo, ini Tegalrejo, ada Tegalsari, nanti Kedungharjo, iya.
Jadi kalau tidak mudah, tidak mungkin ke sini. Dan insya Allah ini akses yang mudah. Tinggal kemauan orang untuk meniti akses yang mudah menuju masjid itu. Jangan pernah punya alasan menunggu panggilan. Saya nanti pakai kerudungnya, pakai hijabnya kalau sudah dapat hidayah. Nah, itu ya. Hidayah itu tidak ditunggu, tapi dijemput. Contoh konkretnya, panggilan sudah sering. Bahkan speaker nok dure omai adzan 5 kali pewanter, tapi wae sholat ya ora lunga ning masjid. Padahal panggilan sudah ada. Itu gambaran orang yang nunggu hidayah itu seperti orang yang rumahnya di bawah speaker, diceluk bolak-balik tapi ora tahu sholat jamaah. Maka panggilan hidayah itu tidak ditunggu, tapi dijemput. Oh, salah satu cara agar kita mudah untuk menjemput panggilan, mendatangi panggilan, itu adalah berada di lingkungan tempat ibadah atau akses jalan menuju tempat ibadah itu sangat mudah. Ini yang pertama, pelajaran penting dari Nabi Ibrahim. Tapi ketika akses ke tempat ibadah itu sulit, maka wong parek wegah. Rumah saya itu tidak sampai 100 meter dari masjid, cuma jalannya menggok-menggok. Iku pun ya ono azan, iku wabot. Dari masjid itu wabot. Padahal tidak sampai 100 meter, cuma liku saja. Lah ngono kok ono sing nduk pinggir masjid, orang tahu sholat jamaah. Nah, itu kan kesel, ya kan? Kenapa kemudian Nabi Ibrahim memberikan contoh agar kita ini mudah menjalankan ibadah. Nek ada titik iku abot. Karena target kita hidup ini ya ibadah, tidak ada yang lain. Ini pertama yang kemudian bisa kita ambil dari pelajaran sirahnya Nabi Ibrahim. Yang kedua, satu-satunya nabi yang kemudian selain Nabi Muhammad ya, satu-satunya nabi dari sekian banyak nabi selain Nabi Muhammad yang dijadikan Allah kayak uswatun hasanah, itu hanya Nabi Ibrahim. Di Al-Quran itu yang dijadikan, disebutkan Allah sebagai teladan kita itu hanya dua, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Ibrahim dua-duanya disebutkan 2 kali sebagai suri teladan. Dua-duanya di surat Al-Mumtahanah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Kemudian laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Ayat keempat dan ayat keenam. Jadi ada 2 nabi tok yang disebutkan oleh Allah sebagai teladan kita.
Apa yang kemudian perlu kita teladani? Tadi yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi Ibrahim mendiami kota Mekah, maka permintaan pertama Nabi Ibrahim itu adalah wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jadi ini di surat Ibrahim ayat 30-an, 35 kalau salah. Ayat berapa? Ada? Kalau lihat ayatnya. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini permintaan pertama kepada keluarganya dan dirinya ketika baru mendiami kota Makkah. Minta dijauhkan dari segala bentuk perbuatan syirik. Artinya kita orang tua harus punya perhatian penting dan perhatian yang sangat terhadap penanaman akidah dan tauhid kepada anak-anak kita. Kalau kemudian kita lihat cerita Luqman Al-Hakim di surat Luqman, permintaan pertama wasiat yang paling ditekankan adalah yang bunayya la tusyrik billah. Kita ini sudah sering ngaji bab ini sampai melotot, tidak boleh musyrik, tapi prakteknya sulit. Ini cerita ya, cerita. Dulu itu ketika tahun 98 saya nikah, Oktober 98 nikah, dan langsung tinggal di Cendoro. Ketika saya namu lihat keluyuran, jalan pagi, sholat ke masjid, diundang orang, itu rata-rata di rumah gebyok, setiap sudut itu pasti ono kain merah, ono gombale abang, setiap sudut, setiap cagak, cagak itu filosofi dari ono sebowane. Tapi kemudian saya ngaji di guyonan saya di masjid, nyindir-nyindir. Itu kalau dijadikan sebagai alas supaya kayune orang bereset, tidak apa-apa. Tapi nek diyakini nggo berkah, kemudian nolak bala nek blai, iku wis bahaya. Tapi alhamdulillah sekarang tidak ada. Okay. Sekarang tembok. Iya, jadi perkembangan pemikirannya beda. Berarti ini gebyok kudu ana gombale, nek tembok ora perlu. Iya kan. Kan mesti. Ini gambaran. Tapi nek dilek dino sik akeh. Nah, iku ya. Ini ya masih bahaya ini. ini makna yang sebenarnya. Teori ini ngomongnya gampang, ngeringekno saben dina, tapi prakteknya ewa. Prakteknya sulit. Tapi kita tidak bawa ke situ. Kita bawa kepada penanaman akidah iman kepada anak kita. Yang perlu kita tanamkan pada anak kita, memahami makna tauhid yang benar, kita harus menanamkan rasa percaya diri kepada anak kita. Jadi salah satu makna al-iman itu adalah
as-siqah, at-tasdiq, tausik, penguatan. Maka makna yang benar ketika orang beriman itu berarti orang percaya dengan kemampuannya sendiri. Percaya dengan kemampuannya sendiri. Jadi orang muslim itu orang yang percaya dengan kemampuan dan kekuatannya sendiri. Ketika tidak percaya, maka akan runtuh dan akan hina. Ada satu buku ditulis oleh pastor Amerika. Saya sudah mengetahuinya tahun 90 di Jakarta. Salah satu poinnya, kenapa kok Indonesia, negara-negara itu kemudian dianggap negara terbelakang, negara berkembang yang tidak pernah tumbuh, berkembang terus dari dulu. Iya. Iya. Jadi negara-negara Asia itu dianggap negara berkembang terus, tidak pernah maju. Padahal dari dulu. Nah, kesimpulan penulis buku itu, karena kita ini banyak bergantung dengan kekuatan asing. Sugih, tapi saya utang. Nah, ya kan? Sumber daya luar biasa Indonesia, tapi saya utang IMF dulu, zamannya IMF. Jadi keterbelakangan, ketidakmajuan bangsa Indonesia itu salah satunya karena tergantung dengan kekuatan lain. Tidak percaya dengan potensi alamnya, tidak percaya dengan kekuatan dirinya. Wong Islam, wong mukmin, sing ora percaya dengan kekuatan dirinya yang sudah diberikan Allah, sing percaya kekuatan yang lain, ya duwe jimat, ya duwe keris, ya duwe macam-macam. Iku padha mbek dunia ketiga yang berkembang terus ora wah. Nah, selamanya kita akan pada kondisi semacam itu. Loh, ini ternyata tidak di Jawa saja, di Kalimantan itu juga gitu. Saya di Kalimantan mulai 2008, sudah hampir 15 tahun. Penjual-penjual itu banyak yang tidak percaya dengan rezeki pembagian Allah. Isek rono. Iya. Mari ngono sing kono ora mempan dilek liyane. Angsal sentek dilek liyane. Jadi ketika kita masih percaya pada kekuatan selain kekuatan Allah, maka kita akan merasa tersiksa terus. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Itu alasan Nabi Ibrahim kenapa anaknya itu harus jauh dari perbuatan-perbuatan yang menggantungkan diri kepada kekuatan selain kekuatan Allah, karena sangat menyiksa. Innahunna adlalna katsiran minan nas. Karena perbuatan syirik menggantungkan pada kekuatan selain kekuatan Allah, itu menyesatkan dan pasti akan menyiksa. Ini yang pertama, background makna iman yang benar. Yang kedua, orang beriman itu juga harus memberikan kenyamanan setelah percaya diri, percaya pada potensinya. Maka langkah kedua, kepercayaan diri itu harus dibarengi dengan kualitas pribadi yang mampu memberikan kenyamanan kepada orang lain. Orang mukmin tidak pernah menyakiti, tidak pernah menyinggung,
tidak pernah menyebabkan orang lain tercederai perasaannya. Contohnya, makna iman ini kemudian saya hubungkan dengan satu hadis di Sahih Bukhari. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang baik adalah orang Islam yang mampu menjaga lisannya supaya tidak menyakiti perasaan orang lain, dan mampu menjaga tangannya supaya tidak menyakiti fisik orang lain. Maka yo ngerasani, yo berkata yang tidak baik dan lain sebagainya, itu masuk dalam kategori ini. Nah, kalau kemudian saya ajak untuk menelusuri, ternyata ibadah, semua ibadah itu tujuannya melatih kita supaya bisa mengendalikan lisan. Ternyata semua ibadah itu tujuannya melatih kita supaya mengendalikan lisan kita. Yang paling jelas adalah sholat. Ini umum. Sholat Allahu Akbar, mari ngomong, berarti sholatnya batal. Subhanallah saja ketika ada temannya wahing, kemudian alhamdulillah, subhanallah, balas-balasan dalam sholat, iku yang batal loh. Apa meneh sing ora masuk dalam kategori zikir. Niki wajar, maklum semuanya. Sapa wae sing wis masuk takbir kemudian ngomong, berarti sholatnya batal, dan ngerti semuanya. Cuma ibadah yang lain kita ini tidak ngerti batalnya. Nah, itu yang bahaya. Makanya poso iku akeh sing ora dianggap poso mau oleh lesu mbek dahaga. Mergo ra iso njaga omongane. Tapi ora ngerti nek posone ora ana nilaine. Ini kan ada dua orang. Nanti kalau sudah kelamaan di itu ya, diperingatkan. Nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Ya. Ada dua orang yang kemudian duduk-duduk berdua. Nabi lewat, langsung Nabi ngendikan ngeten, aftara hadzani. Dua orang ini posone batal. Ternyata karena membicarakan orang lain. Fala yarfus wala yaskhab. Kan hadisnya gitu. Barang siapa yang puasa maka tidak boleh rofas. Rofas itu ungkapan yang tidak baik, dan tidak boleh mengambil hak orang lain. Poso, tapi kita tidak mengerti batalnya. Infak, zakat, sedekah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Tidak termasuk. Jadi janganlah kalian semuanya membatalkan nilai sedekahmu dengan ucapan yang menyakiti atau mengungkit-ungkit. Nah, tapi orang ngerti batale apakah sedekah kita dapat pahala atau tidak, orang ngerti. Ada kasusnya di sebuah masjid. Niatnya ikhlas. Setiap setelah Jumatan itu kan ada
hamba Allah 100.000. Niatnya itu hamba Allah. Tapi kok koyok enggak disebutkan. Protes pada tamunya. Lah sing hamba Allah orang atau sewu sing di. Ya. Wis hamba Allah niatnya enggak sebut tapi saya protes. Artinya kan tidak benar-benar ikhlas. Lidahnya masih belum dijaga tentang keikhlasan sedekahnya. Dan yang paling kemudian tidak sadar lagi itu adalah salah satu penafsiran ulama gini. Jadi ada yang menafsirkan innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Itu ono sing ngateng ngene, barang siapa yang memberikan infak kemudian minta doa, ini zakat saya, tolong doakan mudah-mudahan usaha saya lancar, itu masuk dalam kategori sedekah yang tidak ikhlas. Tapi kita tidak, dan rata-rata ketika kita sedekah kadang-kadang kita juga ya dongakno. Tapi nek didongakno dhewe ora usah njaluk, insyaallah ndak apa-apa. Nah, jadi kita memberi tanpa mengharapkan ucapan terima kasih pun kita tidak dianjurkan untuk meminta. Apa menen njaluk dicoblos. Mesti kita bantu piro, tapi kok aku maju caleg ya. Jadi pemberian ada. Jadi ikhlas di Muhammadiyah itu beda dengan ikhlas di partai, di politik. Ikhlas di Muhammadiyah itu membantu, tidak terkait dengan jabatan. Tapi kalau ikhlas di politik, bantu pasti ada kaitannya dengan jabatan. Ini lisan. Jadi yang kedua, dari umat Islam itu harus menjaga lisannya supaya tidak menyakiti orang lain. Yang paling bisa kita mengerti adalah hadisnya Nabi. Kalau imam sudah naik di atas mimbar, maka makmum tidak boleh berbicara. Jadi hampir rata-rata ibadah itu tujuannya agar kita mampu mengendalikan lisan kita. Jadi jamaah ini kita minta kalau sudah waktunya khutbah, khotib sudah di atas mimbar, maka jamaah yang sudah ada di lokasi masjid tidak dibenarkan mengeluarkan satu kata pun meskipun hus. Nah, tapi kan akeh to ngono anak sing rame, ayo aja rame. Padahal ungkapan ojo rame ketika sudah ada khotib itu berarti sudah membatalkan nilai Jumatan. Loh, ternyata haji tidak demikian. Haji itu faman hajjal baita faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal, terkait dengan pengendalian ucapan. Maka ketika kita tanamkan iman yang benar kepada diri kita, kepada anak kita, maka salah satu nilainya adalah kita tidak menyakiti, merasa orang harus merasa nyaman hidup dengan kita. Dan itu standar keimanan. Kualitas iman seseorang itu bisa dinilai dari ucapannya, ngademke apa manaske.
Ini omongnya manasno ati terus, iku imane perlu dipertanyakan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Bukan hanya ucapannya saja yang baik, metode penyampaiannya juga harus baik. Ada satu kisah dari Harun ar-Rasyid. Khalifah pernah masuk seorang kiai. Ini mungkin sudah sering diceritakan. Sekedar penguat ilustrasi aja. Ada ulama yang masuk ke Harun ar-Rasyid, menasehati dengan cara yang keras. Nasihatkan muring-muring. Tapi Harun ar-Rasyid pintar, mau ngerti Al-Quran, hafal Quran Harun ar-Rasyid itu. Kemudian gini, wahai kiai kalau sekarang ya, Syekh Fulan, ada orang yang lebih jelek dan lebih jahat daripada saya, yaitu Fir'aun. Tapi ada orang yang lebih baik daripada kamu, Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi Allah, sejelek-jeleknya Fir'aun, Nabi Musa tetap diperintahkan faqula lahu qaulan layyina. Ungkapkanlah, sampaikanlah kepada Fir'aun dengan cara yang lemah lembut. Jadi umat Islam itu salah satu ciri kualitas keimanannya adalah cara ngomongnya itu nentremke, ngademke, ora obong-obong, tidak provokatif, percaya diri, membuat nyaman orang lain. Sehingga Nabi mengatakan, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, 3 kali. Apa yang dikatakan tidak beriman? Man la ya'manu jarahu bawa'iqahu, tonggo sing raiso njaga ketentreman lingkungan. Ini juga nanti masuk gini. Jadi insya Allah jamaah masjid yang seneng ngaji iku nek numpak sepeda kenal pote olah brong-brongan. Nah, itu salah satu ciri ini. Orang belayar sepeda. Artinya apapun tindakannya itu tidak pernah menyebabkan orang lain itu terusik perasaan. Itu wong sing mukmin. Nah, Nabi Ibrahim seperti itu menanamkan pada anak-anak. Salah satu bentuk keimanan itu adalah ketika kita mampu menjaga kenyamanan dan ketentraman orang lain dan lingkungan kita. Ini poin pertama dari wujud iman yang ditanamkan. Yes. Nanti dikembangkan sendiri ya. Yang kedua, tertib ibadah. Jadi yang ditanamkan pada anak-anaknya itu adalah melatih untuk tertib ibadah, meskipun dipaksa. Setelah minta dijauhkan dari perbuatan syirik, maka permintaan kedua itu adalah Rabbana liyuqimus sholata. Jadi ayat pertama itu permintaannya wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan dari perilaku syirik. Yang kedua permintaannya Rabbana liyuqimus sholat. Bisa kita ambil bahwa setelah imannya benar, maka ibadah yang harus diperhatikan oleh orang tua terhadap anaknya itu adalah ketertiban ibadah sholat.
Kita insya Allah tidak ada yang tidak melakukan sholat insya Allah. Tetapi harus tetap diingatkan. Karena Nabi Ibrahim sendiri itu statusnya sebagai Nabi, tapi tetap minta kekuatan kepada Allah supaya diberi konsistensi untuk menjalankan sholat. Dan doanya Nabi Ibrahim itu layak untuk kita pakai. Rabbi ij'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk hamba yang kuat, konsisten, istiqomah dalam menjalankan sholat, dan juga anak keturunan saya. Satu-satunya ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun itu sholat. Haji hanya wajib yang mampu. Akikah hanya wajib yang mampu. Zakat hanya wajib yang mampu. Puasa hanya wajib yang mampu. Yang tidak mampu fidyah. Tapi sholat tidak ada waktu yang boleh meninggalkan sholat sedikit pun. Satu sholat pun tidak boleh. Kondisi apapun tidak boleh. Ketiduran wajib ganti. Misalnya Masjid Al-Furqan ini ngadekno darus sampai jam 2, jam 3 darus. Lah ngenteni sapa kok keturun? Tangi jam 8. Ora sahur, ora salat subuh. Maka nalikane tangi itulah wajib sholat subuh. Sahur ora salate. Sahur boleh ditinggal, tapi sholat ora boleh ditinggal. Tangi jam 10, sholat subuh jam 10. Iya. Kalau benar-benar ketiduran. Nabi nate pulang dari perang Bani Mustalik, capek istirahat di tengah jalan di lembah. Bilal, kowe piket bengi iki, aku tak turu. Tangene subuh. Ternyata Bilal ya turu. Nabi tangi itu dibangunkan oleh teriknya matahari. Jadi ini ya syariat Nabi, kadang-kadang Nabi jadikan korban. Kadang-kadang untuk mempermudah umatnya, itu Nabi dijadikan korban. Contoh. Maka contohnya Nabi ora tangi, tapi tangi ini nalika srengenge wis rada panas. Ya jam 9-an. Lah karena kalau tidak mungkin jam 8 itu urung panas. Kira-kira ngono. Tapi Nabi tetap sholat, ayo pindah. Mergo kene akeh setane. Pindah cari tempat tinggi, tetap sholat qobliyah subuh, kemudian sholat subuh jamaah. Jadi tidak ada alasan, meskipun lewat waktunya tetap harus diganti. Nek sitok loro, tapi nek umur 40 tobat, tapi mulai umur balik sampai umur 39 ora salat, ya cukup tobat iku sing digawe, mari ngono konsisten salat, aja sampai ninggalno. Ndak perlu ganti 30 tahun. Ini kan ada di YouTube toh, ganti 30 tahun itu enggak itu. Karena taubat kita itu sudah berarti menutup semua yang sudah lalu. Jadi tertib ibadah. Kalau sudah tertib ditingkatkan kualitasnya.
Ini nanti dibahas tentang sholat jamaah. Insya Allah sudah tahu semuanya, hadis tentang sholat jamaah, faedahnya dan lain sebagainya. Yang terakhir termasuk Luqman juga memerintahkan yang bunayya aqimis sholat. Jadi maka penanaman ibadah yang pertama yang perlu kita tertibkan adalah sholat, di samping ibadah-ibadah yang lain. Yang ketiga, mengamalkan makna iman yang ketiga, atau itu poin penting yang kemudian diperhatikan oleh Nabi Ibrahim adalah menanamkan akhlak mulia kepada anak-anak kita. Di Luqman, cerita Luqman sudah ada, waqsid fi masyika waghdud min sautika, jalannya juga diatur, cara bicaranya diatur. Kemudian wala tusair khaddaka, jangan berpaling dari manusia. Nek salaman diwasi wonge, aja melindos dan lain sebagainya. Dan itu adalah akhlak, itu yang ditanamkan oleh Luqman. Nabi Ibrahim juga demikian. Yang terpenting menanamkan pada Ismail itu adalah berbakti kepada orang tua. Jadi 3 poin penting dalam kisah Nabi Ibrahim secara singkat: memperhatikan akidah, kemudian memperhatikan ibadah, kemudian memperhatikan akhlak. Menanamkan akidah yang kuat, membiasakan ibadah yang tertib, kemudian menanamkan akhlak yang mulia. Kalau kemudian itu kita bawa kepada hadis yang dibawakan oleh Bapak Ketua PCM tadi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuliqin hasanin, maka kita dalam hidup kita ini punya 3 pegangan. Kalau dengan Allah kita harus takwa. Kalau dengan diri kita itu harus meningkatkan kualitas amal. Kalau dengan orang lain, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kalau dengan Allah, ittaqillaha haitsuma kunta, takwalah di mana saja. Ini adalah ibadah dan tauhid. Kalau dengan manusia dan dengan diri kita, untuk meningkatkan kualitas diri kita, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kita merasa kurang, diperbaiki. Kalau merasa kemarin itu melakukan kejahatan, diganti dengan kebaikan. Artinya itu adalah meningkatkan kualitas amal kita. Kalau dengan orang lain, maka wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Nah, ini baru 1 poin garis besar dari kisahnya Nabi Ibrahim. Cukup ya? Nah, cukup. Nah, nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang, lanjutan kisah Nabi Ibrahim terkait dengan ayat surat Ibrahim itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah silaturahim ini mudah-mudahan bukan yang terakhir dari saya ya. Nah, insya Allah kita sambung lagi, nyambung seduluran dengan saudara-saudara saya di sini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.